Di luar sepengetahuan Wahyu Subuh, ternyata dari awal si Bari ini sudah sadar bahwa yang dia ajak ngobrol ini bukanlah manusia, bukan pendaki pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Sebelum kita berlanjut ke video, di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berlangganan ke channel Kang Zi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video Kang Zi. Semoga kuota yang sudah teman-teman keluarkan menjadi berkah buat teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita yang datang dari teman kita Wahyu Subuh. Ini adalah pengalaman dia saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama dengan kedua temannya. Waktu itu Wahyu Subuh ke Gunung Lawu bersama dengan kedua temannya yang berasal dari Kabupaten Magetan, yaitu ada Aji dan Bari. Di antara mereka bertiga, hanya Aji inilah yang baru pertama kali melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Singkat cerita, sesampainya mereka bertiga ini di base camp Candi Cetho, mereka langsung melakukan registrasi. Kebetulan saat itu yang registrasi adalah si Bari, sementara Wahyu Subuh dan Aji ini packing logistik. Setelah selesai semuanya, mereka bertiga pun memulai pendakian ke Gunung Lawu. Dari awal pendakian, pos pertama, pos kedua, semuanya aman. Namun begitu masuk ke pos 3, Aji, temen Wahyu Subuh yang baru pertama kalinya ke Gunung Lawu ini sudah merasa capek. Aji ini bentar-bentar istirahat, bentar-bentar istirahat. Alhamdulillah meskipun Aji ini sudah sangat capek, tapi Aji ini masih bisa memaksakan diri hingga sampai di pos 4. Di pos 4 ini Aji benar-benar drop, gak bisa melanjutkan perjalanan. Waktu itu kurang lebih sudah masuk maghrib. Karena keadaan sudah gelap, berikut Aji ini sudah benar-benar drop banget. Mereka pun sepakat untuk mendirikan tenda di pos 4 jalur Candi Cetho. Setelah tenda ini berdiri, Aji langsung tepar dan pules banget tidurnya. Sementara Bari ini memilih duduk-duduk di luar tenda sambil merokok. Untuk Wahyu sendiri, dia ini bersiap untuk melaksanakan sholat. Seusai melaksanakan sholat, Wahyu Subuh ini punya niatan untuk menyusul Bari yang dari tadi santai di luar tenda. Setelah mukena berikut saja sudah dirapikan, Wahyu Subuh ini keluar dari tenda untuk memakai sendal. Baru sekitar 3 langkah mengarah ke Bari, Wahyu ini tiba-tiba berhenti. Wahyu kaget karena saat itu dia melihat Bari sedang ngobrol dengan seorang cewek. Mukanya yang separuh ini gosong seperti terbakar. Dari situlah Wahyu ketakutan dan kembali masuk ke dalam tenda. Setelah masuk tenda, Wahyu ini mencoba untuk memanggil Bari, berharap Bari ini mau balik ke tenda. Di saat Wahyu Subuh memanggil Bari, Bari ini pun menyaut, "Ya sebentar." Dan di saat pandangan Bari ini kembali mengarah ke si cewek ini tadi, "Mbak, bentar ya, saya dipanggil teman saya tuh." Cewek itu hanya mengangguk dan Bari pun pergi ke tenda. Sesampainya di tenda, Wahyu ini menanyakan kepada si Bari, "Bar, siapa sih cewek yang kamu ajak ngobrol tadi?" Di situ Bari menjelaskan kepada Wahyu Subuh. Ternyata di luar tadi Bari ngobrol sama si cewek dan si cewek ini menjelaskan semuanya. Cewek ini bernama Sri, asalnya Kabupaten Ngawi. Dia mendirikan tenda atau ngecamp di puncak sana bersama dengan ke-7 temannya.
Saat itu Bari menanyakan, kok pergi dari tenda? Emang kenapa? Cewek ini menjelaskan katanya lagi bete sama temennya. Dan belum sempat obrolan ini sampai jauh, Bari sudah dipanggil oleh Wahyu Subuh tadi. Di luar sepengetahuan Wahyu Subuh, di saat Wahyu Subuh balik ke tenda karena takut dengan wajah si cewek ini tadi, ternyata dari awal si Bari ini sudah sadar bahwa yang dia ajak ngobrol ini bukanlah manusia, bukan pendaki pada umumnya. Hanya saja karena Bari ini orangnya pemberani dan dia ini memang indigo, dia sengaja mengajak ngobrol cewek ini. Karena yang dia rasakan, si cewek ini seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan sayangnya setelah mereka berdua ngobrol di dalam tenda, Bari mencoba keluar dari tenda, si cewek ini sudah tidak ada. Sementara si Aji masih tertidur pulas karena kondisinya benar-benar drop. Pagi harinya mereka bertiga lanjut menuju ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Gunung Lawu dan melakukan beberapa aktivitas, mereka bertiga ini langsung turun. Saat itu mereka bertiga turun dari Gunung Lawu ini kembali melalui jalur pendakian Candi Cetho. Saat itu mereka sampai di daerah Candi Ketek, ini sudah malam. Saat itu Wahyu Subuh berikut Bari ini sempat menawarkan atau mengajak si Aji ini untuk ngecamp di situ. Tapi dengan alasan jam 8 Aji ini harus sampai di rumah karena ada janji sama temen, mereka lanjut turun sampai ke Candi Cetho. Di tengah perjalanan di saat Wahyu Subuh berikut Bari ini sedikit memaksa Aji untuk mau ngecamp di situ, ternyata Aji ini sedikit grundel. Dia sedikit marah. Saat itu dia udah jalan gak bareng sama teman-temannya lagi. Dia sudah agak duluan. Disusul dengan Wahyu Subuh di belakangnya yang saat itu menggunakan headlamp. Di tengah perjalanan, tiba-tiba lampu headlampnya Wahyu Subuh ini menangkap sosok seperti kera. Kecil, berbulu. Semakin lama disorot cahaya headlamp Wahyu Subuh, sosok kera ini semakin besar, besar dan tinggi banget. Mukanya merah, taringnya panjang, ya genderuwo. Saat itu Wahyu Subuh mencoba untuk ngasih tahu si Bari. Kebetulan mereka berdua ini adalah sama-sama indigo, dia bisa melihat makhluk gaib. Sontak saat itu setelah Bari juga mengetahui sosok tersebut, Bari ini kaget. Astagfirullahaladzim. Namun tanpa rasa ragu lagi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, ternyata Bari ini mencoba menghubungi Wahyu Subuh lewat WhatsApp. Bari mengatakan bahwa Bari ini masih penasaran dengan sosok Mbak Sri yang dia temui di pos 4 semalam. Seolah sebelum Wahyu Subuh memanggil Bari, Mbak Sri ini benar-benar ada pesan yang sangat sedih yang ingin disampaikan kepada Bari. Sehingga Bari punya niatan untuk kembali ke Gunung Lawu dengan harapan bisa bertemu lagi dengan Mbak Sri di pos 4 ini tadi. Tapi sayang, saat itu Wahyu Subuh ada kegiatan lain, sehingga Bari ini terpaksa harus berangkat sendiri ke Gunung Lawu. Apakah dalam pendakian berikutnya Bari ini berhasil bertemu dengan Mbak Sri? Tetap ikuti cerita ini.